Baik, untuk penampilan ini dipersilahkan 15 menit ke depan. Sebelumnya, Pondok Pesantren Hizbullah Al-Fatah Cikampek adalah pondok pesantren Sufah wilayah Jabodetabek dan NTB dengan pola Sufah yang menerapkan membekali santri-santri dengan Quran, hadis, akidah hidup berjamaah dan ruh menjadi mujahid pembebas Masjid Al-Aqsa. Takbir! Takbir! Al-Aqsa. Dipersilahkan kepada Akhwatina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi usikum bitaqwallah was-sam'i wat-tha'ah. Wa in kana 'abdan habasyian fa innahu may ya'ishu minkum ba'di. Fa sayara ikhtilafan katsiran fa 'alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin. Fatamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajib. Wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Seiring salam takzim, izinkanlah kami menyampaikan syarhil Quran yang berjudul 5 perkara penting dalam Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Anil Harisil Asy'ari radhiyallahu anhu qala, dari Haris Al-Asy'ari semoga Allah meridai kepadanya berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana amurukum, aku perintahkan kepada kalian bihamsin, dengan 5 perkara. Allahu amaroni bihinna, sebagaimana Allah memerintahkan kepadaku dengan 5 perkara tersebut. Bil jamaah, dengan berjamaah. Wa bis sam'i, dan dengan mendengar. Wat ta'at, dan taat. Wal hijrah, dan hijrah. Wal jihadi fi sabilillah, dan jihad di jalan Allah. Fa innahu, maka sesungguhnya, man kharaja, siapa yang keluar, minal jamaati, dari al-jamaah, ida shibarin, sejengkal saja, faqad qala'a, sungguh ia telah melepas, ribqatal islami, ikatan Islam, min unukihi, dari lehernya, ila ayyarji'a, sampai dirinya kembali bertaubat. Waman da'a, dan siapa yang menyeru, bid'awal jahiliyatin, dengan seruan jahiliyah, fahuwa, maka dirinya, min jusa'i jahannam, berada di tepi jurang neraka jahanam. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa in sama, sekalipun dirinya telah saum, wa sholat, dan sholat. Qala, Rasul bersabda, wa in sama, sekalipun dirinya telah saum, wa sholat, dan sholat. Wa za'ama, dan mengaku, annahul muslim, bahwasanya seorang muslim. Padahul muslimina, maka serulah orang-orang muslim, bima sammahumul muslimina, dengan nama-nama orang muslim, al-mu'minina, orang-orang mukmin, ibadallahi azza wa jalla, hamba-hamba Allah azza wa jalla. Rawahu Ahmad wa Tirmizi, hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi.
innahu la islama illa bi jama'ah wala jama'ata illa bi imarah wala imarata illa bi ta'ah. Sesungguhnya tidak ada Islam kecuali dengan berjamaah, dan tidak ada jamaah kecuali adanya keimarahan, dan tidak ada keimarahan kecuali untuk ditaati. Dari Nu'man bin Bashir, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa kepemimpinan umat Islam dari masa ke masa dimulai dari masa kenabian selama 23 tahun. Kemudian dilanjutkan masa kekhilafahan yang mengikuti jejak kenabian atau Khulafaur Rasyidin selama 30 tahun. Kemudian dilanjutkan menjadi sistem mulkan pada masa Mulkan Afdhan, yaitu kerajaan yang menggigit. Dan masa Mulkan Jabariyah, yaitu kerajaan yang sombong. Kepemimpinan inilah yang mempolitisir kekhilafahan dari figur wahyu menjadi figur politik selama 13 abad lamanya. Alhamdulillah biiznillah, kepemimpinan umat Islam yang mengikuti jejak kenabian telah diamalkan kembali pada tanggal 10 Zulhijjah 1372 Hijriah atau 20 Agustus 1953 Masehi dengan dibaiatnya Syekh Wali Al-Fatah sebagai Imamul Muslimin. Yang kedua, wabisam'i dengan mendengar, dan yang ketiga, watta'ah dan taat. Setelah kita berada dalam jamaah dengan baiat itu, hakikatnya kita menjual diri kita kepada Allah Azza wa Jalla, sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Quran surah At-Taubah ayat 111. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan surga yang Allah peruntukkan bagi mereka. Jual beli ini adalah suatu ikatan yang erat kepada Allah. Siapa yang bersungguh-sungguh dan ikhlas terhadap baiatnya, ia akan senantiasa siap menerima dan mengamalkan bisam'i wa ta'ah. Taklim ini bagian dari bisam'i wa ta'ah karena selain bagian dari talabul ilmi juga terdapat nilai silaturahmi dan ketaatan pada ulil amri. Yang keempat, wal hijrah dengan hijrah. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 100. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah. Barang siapa yang bersungguh-sungguh di jalan Allah, niscaya akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang banyak dan kelapangan rizki dan hidup. Esensi hijrah adalah upaya keras untuk memperbaiki kualitas hidup, mulai dari memperbaiki ibadah, perilaku, serta mendukung pertumbuhan iman dan amal solih. Hijrah Makani adalah peristiwa hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah. Sedangkan hijrah Ma'ani memiliki makna yang luas. Setelah dalam jamaah, kita lebih menempatkan hijrah Ma'ani dari firqah kepada jamaah, dari bid'ah kepada sunnah, dari maksiat kepada taat, dan dari bakil kepada dermawan. Itu semua tidak bisa kita amalkan tanpa adanya seorang pemimpin. Yang kelima, wal jihad fi sabilillah, dan jihad di jalan Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surah At-Taubah ayat 71.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah berbuat mungkar. Setiap jeripayah istri di rumah sama nilainya dengan jeripayah suami di medan perang. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sejarah mencatat jihadnya para sahabiah bukan hanya dengan pedang, melainkan dengan iman, ilmu, harta, bahkan pengorbanan jiwa. Jihadnya Syaidah Khadijah Khuwailid, beliau berjihad dengan harta untuk menopang dakwah Islam. Beliau berjihad dengan iman, menjadi tauladan muslimah pertama. Beliau berjihad dengan cinta dan dukungan, menjadi tiang kekuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus ibu terbaik bagi anak-anak Rasul. Jihadnya Sumayyah binti Qayyad dengan keteguhan iman mengantarkannya syahid di jalan Allah Azza wa Jalla. Jihadnya Syaidah Aisyah binti Abu Bakar. Sejak kecil ia telah mengabdikan dirinya kepada Rasul hingga ia meriwayatkan banyak hadis. Jihadnya Ummu Sulaim binti Milhan, seorang wanita yang kokoh imannya dalam mendidik anaknya Anas bin Malik. Ia mempersembahkan Anas bin Malik untuk berkhidmat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jihadnya Asma binti Abu Bakar dengan kesabaran dan keteguhannya menanamkan kepada anak-anaknya hingga ia rela anaknya syahid di medan perang. Jihadnya Maryam binti Imran, salah satu wanita terbaik sepanjang sejarah. Ia lahir dari keluarga penuh ketaatan. Ia tumbuh dalam kesucian, penuh taat, senantiasa beribadah di mihrab Baitul Maqdis. Keteladanan Maryam mengajarkan kita pentingnya kesucian diri dan ketaatan kepada Allah dalam berjuang. Dan lahir dari rahim sucinya seorang Nabi Ulul Azmi, yakni Nabi Isa alaihi salam. Yang tak asing bagi kita, seorang muslimah yang ikhlas dan sabar, berjuang dalam jamaah, serta konsisten dalam bidang kemuslimatan. Beliau adalah Ustazah Maghfirah binti Darisman, yang sampai saat ini masih membersamai kita. Seorang muslimah yang menggagas Terasi Al-Gaza, rumah sakit ibu dan anak. Beliau adalah Bu Ani Firyanti Hamidi binti Muhyiddin Hamidi. Beliau melanjutkan perjuangan ayahnya dalam membebaskan Masjidil Aqsa. Mereka semua membuktikan bahwa pendidikan terbaik dimulai dari rumah, yakni seorang muslimah yang menyiapkan keluarga juga generasi yang mulia. Perjuangan membebaskan Masjidil Aqsa, kita sebagai muslimah Al-Madrasatul Ula hendaknya menjadi agen perubah peradaban dengan 1. Mendidik anak-anak kita tumbuh ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. 2. Mendidik anak-anak kita dengan Al-Quran. 3. Mendidik anak-anak kita agar tumbuh kecintaan terhadap Al-Aqsa. 4. Mendidik anak-anak kita memiliki ruh kesatuan hidup berjamaah. Karena dengan ruh kesatuan sebagai Hizbullah, orang yang berpihak kepada Allah. Ala inna hizballahi humul muflihun. Ketahuilah sesungguhnya Hizbullah itu orang yang beruntung. Ala inna hizballahi humul ghalibun. Ketahuilah sesungguhnya Hizbullah itu orang yang akan dimenangkan oleh Allah. Maka Al-Aqsa
akan kembali ke pangkuan kaum muslimin. Takbir! Al-Aqsa! Biro, bidam, nafdi kaya Aqsa! Biro, bidam, nafdi kaya Aqsa! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar dulu, mungkin kita bisa bincang-bincang sedikit. Umahat dan Fayat mau pada kenal nih. Boleh? Ya, seperti itu. Sebelumnya boleh tahu dari kelas berapa Antunas kalian? Saya dari kelas 2 SMA. Nama saya Audrina Alfian. Saya binti Alfian Hasan, asal dari Cilti, Bogor. Oh ya, Masya Allah. Yang lainnya? Kelas berapa? Nama saya Azalia Mumtaz, kelas 1 SMA Oh dari ya. Tangerang Balaraja. Oh, Masya Allah. Selanjutnya? Nama saya Kansa Khairun Nisa, asal Bogor. Bogor. Kota Bogor? Bogor Kabupaten? Oh, Bogor Citarap. Masya Allah. Iya. Semoga kita semua bisa meresapi. Allahu Akbar.